Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prihandoyo, NIM K84251, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang dalam Dasar Negara Indonesia Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor pendidikan merupakan sektor penting yang harus dibangun oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sebab pendidikan adalah sebagai proses yang dipakai individu untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan, atau mengembangkan sikap-sikap atau keterampilan. Pendidikan merupakan segala perbuatan etis, kreatif, sistematif, dan internasional, dibantu oleh metode dan teknik ilmiah. Diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Dengan pendidikan masyarakat bisa lebih berkualitas, memiliki kreativitas yang tinggi, produktif, sehingga dengan meningkatnya pendidikan secara otomatis, peningkatan di bidang perekonomian dan bidang lainnya dapat teratasi. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbank, Departemen Pendidikan Nasional, dan Direktorat Jenderal Bina Departemen Agama tahun 2010 menunjukkan angka partisipasi murni atau APM untuk anak usia dini SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% atau 28,3 juta siswa. Pencapaian ini termasuk kategori tinggi. Angka partisipasi murni pendidikan di SLTP masih rendah, yaitu 54,8% atau 9,4 juta siswa. Sementara itu, layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Berdasarkan fakta lapangan mengenai pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu terjadinya ketidakmerataan pendidikan formal di daerah pedalaman atau perbatasan. Masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan karena beberapa faktor yang mendorong hal tersebut. Pada daerah perkotaan, sekolah yang berstatus pendidikan formal sangatlah mudah ditemukan, sehingga anak-anak kota lebih mudah mendapatkan pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah atas. Berbandingkan terbalik dengan daerah pedalaman atau perbatasan, anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman atau perbatasan kesulitan mendapat pendidikan karena daerah mereka ada yang tidak memiliki sekolah. Dampak yang terlihat dari hal ini adalah adanya ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedalaman atau pedesaan. Itu masalah terjadi karena adanya sebab dan akibat. Permasalahan ini dapat dilihat dari sebab mengapa daerah perkotaan lebih mudah memperoleh pendidikan dibanding daerah pedalaman atau perbatasan. Sebagai gambaran, fenomena ini yang tertuang dalam film yang dibuat oleh anak Indonesia yang berjudul Aku dan Hari Esok. Film ini menggambarkan bagaimana pendidikan Indonesia tidak dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia, terlebih lagi daerah perbatasan. Berdasarkan fakta yang ada, faktor yang mendorong terjadinya ketidakmerataan pendidikan di Indonesia di daerah pedalaman atau perbatasan terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan pendidikan di daerah pedalaman atau perbatasan tersebut. Selain itu, akses untuk menuju daerah tersebut terbilang sulit untuk melakukan pembangunan sekolah dan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut. Faktor lain yang mendorong hal ini ialah orang tua daerah tersebut lebih memilih menjadikan anak-anak mereka untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Selain itu, kebanyakan orang-orang tua daerah pedalaman atau perbatasan enggan untuk membiarkan anaknya sekolah keluar daerah mereka karena tidak memiliki biaya untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya selama anaknya menempuh pendidikan. Dan juga tenaga pendidik pun kebanyakan enggan untuk ditempatkan di daerah tersebut karena sarana dan prasarana yang belum memadai.
75% sekolah di Indonesia tidak memiliki standar layanan minimal pendidikan. Hal ini dilakukan pemetaan oleh Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012. Kemudian 44,5 nilai rata-rata uji kompetensi guru dari standar yang diharapkan yaitu 70. Hasil ini merupakan hasil dari uji kompetensi guru pada tahun 2012 terhadap 460 guru. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas guru di Indonesia. Ada hal lain yang mempengaruhi ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu kinerja buruk Indonesia pada beberapa pemetaan global. Yang pertama yaitu suap, menyuap, dan pungutan liar. 103 setara dengan Moldova, lebih buruk dari Senegal, Mozambik, dan Ethiopia. Kemudian ada kejahatan terorganisir. 100 berjumlah 109 setara dengan Burundi, lebih buruk dari Kamboja dan Bangladesh. Kemudian transparansi dalam pemerintahan 87 setara dengan Tanzania, Burkina Faso, lebih buruk dari Benin, Malawi, dan Sri Lanka. Perilaku etis oleh perusahaan juga mempengaruhi, yaitu 107 setara dengan Kenya, lebih buruk dari Zimbabwe, Burkina, dan Faso. Prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ditulis puluhan tahun lalu dan sukses meningkatkan kinerja pendidikan negara-negara lain, tetapi kita sendiri semakin terasing dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun ada beberapa perubahan di Indonesia di bidang pendidikan, yaitu jumlah institut pendidikan dasar dan menengah terus meningkat sejak zaman kemerdekaan. Dari tahun ke tahun, tingkat pendidikan terus saja menaik. Jumlah anak Indonesia yang mendapat akses pendidikan dasar dan menengah juga meningkat setelah kemerdekaan Indonesia. Angka partisipasi pendidikan dasar terus meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 1975 sampai tahun 2007. Pemberantasan buta huruf terus digalakan dari tahun 1945 yang bernilai 90%, kemudian sampai tahun 2019 menurun menjadi 8%. Ini merupakan sesuatu yang bagus bagi pendidikan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan ini sudah sangat berjalan cukup lama dan belum terselesaikan dengan sepenuhnya. Sedangkan setiap tahunnya, Indonesia harus menggerakkan perubahan terlebih lagi dalam bidang pendidikan agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan bisa unggul dalam membangun generasi yang lebih baik untuk menyongsong masa depan. Maka dari itu, harusnya pemerintah serta masyarakat harus ikut andil dalam meningkatkan pendidikan yang merata bagi keberlangsungan masa depan anak Indonesia. Bagi pemerintah, haruslah kita memperhatikan pendidikan daerah pedalaman atau perbatasan, agar tidak hanya daerah perkotaan dan sekitarnya yang mampu memperoleh pendidikan dengan mudah, tapi juga daerah yang merupakan pedalaman atau perbatasan. Apalagi jika ditinjau dari undang-undang yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah juga harus memikirkan cara untuk menjadikan hambatan-hambatan yang ada dalam pembangunan sekolah di daerah tersebut dapat diatasi. Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut membantu pemerintah dalam membangun pendidikan yang merata. Contohnya bagi tenaga pendidik, hendaklah juga mau ikut berpartisipasi membangun pendidikan bagi anak-anak pedalaman atau perbatasan, agar mereka mampu mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Selain itu, juga mensosialisasikan ke orang tua di daerah tersebut untuk juga mendukung anaknya dalam mengenyam pendidikan agar mampu menaikkan taraf hidup keluarganya ketika sudah besar nantinya. Permasalahan pendidikan di Indonesia sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena masa depan dari negara Indonesia juga terbentuk dari adanya sumber daya manusia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan agar mampu bersaing dengan negara maju lainnya.